Pemirsa, menyusul kenaikan harga aftur global dampak perang di Iran, pemerintah Indonesia izinkan kenaikan harga tiket pesawat di kisaran 9 hingga 13%. Terhormat Pak Menteri Keuangan. Dalam konferensi pers pada hari Senin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan tekanan geopolitik global yang membuat harga aftur melambung tinggi. Di Filipina, pemirsa, harga aftur mencapai sekitar Rp25.000 per liter. Sementara di Thailand menembus lebih dari Rp29.000 per liter. Sementara itu, harga aftur di Indonesia terpantau mencapai Rp23.552 per liter. Terkait hal tersebut, operasional maskapai nasional dapat terpengaruh. Per hari ini kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta itu harga aftur per 1 April kemarin sudah sekitar 23 ribuan ya. Nah ini 23.551 per liter. Nah kenaikan harga aftur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga aftur itu berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Dan oleh karena itu pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Dan sebagai langkah tersebut Kementerian Perhubungan atas nama pemerintah menaikkan fuel surcharge. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Pemirsa, pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Pemerintah telah melakukan simulasi fiskal dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel. Meski harga minyak dunia naik imbas perang, namun pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga minyak dunia $100 Amerika per barel hingga akhir tahun, Menteri Keuangan Purbaya memastikan bisa tetap menjaga APBN dengan defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 2,9. Pemerintah masih memiliki cadangan anggaran Rp420 triliun yang dapat digunakan jika terjadi tekanan lebih lanjut. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp420 triliun. Purbaya menilai kondisi fiskal Indonesia masih kuat dan peluang harga minyak dunia bertahan di atas $100 dalam jangka panjang relatif kecil dengan mempertimbangkan dinamika global. Dari Jakarta, Aya Nufus dan Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR memberi tepuk tangan untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menjamin BBM subsidi tidak akan naik di 2026. Berlapis-lapis. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjamin tidak ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan di depan Komisi 11 saat rapat kerja di gedung DPR RI. Purbaya menjawab dengan yakin saat Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang meminta kepastian kepadanya terkait nasib BBM. Menteri Keuangan Purbaya memastikan sudah siap dengan asumsi hingga harga minyak dunia mencapai $100 Amerika per barel.
Purbaya pun langsung mendapat tepuk tangan dari anggota rapat yang hadir. 90 dan 100 pun negara sudah Masih ada, jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sudah hitung dengan exercise seperti itu. Kalau kepepet masih ada yang lain, kalau kepepet masih ada, jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Jadi saya ingin memastikan lagi nih Pak, ini apa yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini untuk diketahui masyarakat Pak, bahwa exercise harga BBM di 80, 90 dan 100 pun negara sudah siap Pak ya? Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100, jadi kita sudah siap kalau sampai sana. Ya. Kita sudah siap sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu Pak, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya, dengan asumsi bersubsidi. Tak terima namanya disebut sebagai bohir dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke polisi. Sementara itu, Roy Suryo menantang Rismon untuk berbicara langsung jika benar ia mengetahui Roy menerima 5 miliar dari Yusuf Kala. Saya Rismon Hasiolan Sianipar. Dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Salah satu video inilah yang diduga mengusik kenyamanan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Dalam video yang beredar di media sosial ini, terlihat sosok dan suara mirip Rismon Sianipar menyebut JK mendanai Roy Suryo senilai 5 miliar rupiah untuk terus mengangkat isu ijazah Jokowi. Tak terima namanya disebut, JK melaporkan Rismon ke Barreskrim Polri. Kuasa hukum Yusuf Kala Abdul Haji Talauhu menyebut Rismon juga dilaporkan karena sempat menyebut ada tokoh elit politik yang mendukung kasus ijazah Jokowi. Pencemaran nama baik, kalau di KUHP itu tuduhan fitnah, terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini kan terjadi kegaduhan, sehingga Rismon juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Disebut menerima uang 5 miliar rupiah dari JK, Roy menantang Rismon untuk menyampaikannya langsung dengan mulutnya sendiri. Sementara itu, Roy tanggapi santai video yang beredar. Pakar telematika itu bahkan meyakini jika video itu adalah produk AI. Kanal yang sudah ditutup, ya, gitu, kanal sudah ditutup. Terus kemudian gambarnya mana nih, gambar Oman ngumpet dia. Nah ini. Nah ini. Jadi dia sebut, malah dia waktu itu nyebut, ya, gitu, katanya sebut ada tokoh besar, ya, gitu. Yang asli atau hoax? Sama sekali hoax lah, nggak pernah ada kayak gitu. Loh lah ya, makanya sekarang pastikan kalau memang betul dia pernah atau mendengar itu. Ya sekarang kan katanya kan sudah akrab nih dengan para termul. Sampaikan dari mulut dia sendiri, sampaikan dari sumber dia sendiri. 2 tahun lebih kasus fitnah ijazah Jokowi bergulir. 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Namun hingga kini belum ada titik temu, bahkan kian menyenggol banyak nama besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menarik Kepala Kejaksaan Negeri Karo Sumatera Utara beserta sejumlah jaksa yang menangani perkara videografer Amsal Sitepu. Langkah ini diambil menyusul munculnya dugaan pelanggaran etik setelah Amsal Sitepu divonis bebas oleh pengadilan. Surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap izin pengalihan. Memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang ya. Siap salah. Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan Keraja Guguk bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan sejumlah jaksa penuntut umum ditarik ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan internal di Kejaksaan Agung. Saya jelaskan. Pemeriksaan digelar menyusul dugaan adanya penyalahgunaan etik, termasuk tudingan intimidasi dan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara. Selain itu, proses eksaminasi juga akan dilakukan untuk menelaah seluruh rangkaian penanganan perkara dari penyidikan hingga penuntutan.
Kejaksaan Agung menjamin tidak terbukti jika terjadi pelanggaran, maka sanksi etik akan diberikan sesuai ketentuan. Dilakukan pengaman dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi bagaimana terhadap apakah ada pelanggaran dalam penanganan perkara seperti duduk perkara seperti apa, ya kan? Apabila nantinya akan diteruskan ke tim eksaminasi. Apabila ada pelanggaran, ya tentunya akan ada, seandainya ada ketentuan untuk pelanggaran, akan ada sanksi etik dari internal kita. Inikah keadilan yang diyakini oleh penuntut umum Kabupaten Karo di dalam BAP penyidikan ke dalam surat tuntutannya? Sebelumnya Amsal Sitepu dituntut 2 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Kasus ini pun jadi sorotan publik karena dinilai syarat kejanggalan, hingga Amsal pun diundang dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR. Air mata ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Tak berselang lama, majelis hakim pun memvonis Amsal Sitepu tidak bersalah dan membebaskannya dari segala tuntutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Pali menggeledah kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Ya, penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi monopoli puluhan proyek konstruksi. Dengan pengawalan ketat aparat TNI, tim Kejaksaan Negeri Pali menggeledah kantor Dinas Perubahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim di Jalan Lintas Pendopo Talang Akar, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Kasipitus Kejaksaan Negeri Pali menjelaskan dari penggeledahan tersebut petugas menyita berkas dan alat elektronik yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi monopoli sisa kemampuan paket atau SKP yang dikerjakan oleh satu perusahaan. Perusahaan tersebut mendapatkan 20 hingga 22 paket pekerjaan konstruksi. Di mana di dalam penggeledahan tadi kita melakukan penyitaan terhadap dokumen perencanaan, dokumen pengadaan, dan dokumen pelaksanaan pekerjaan. Serta ada beberapa laptop dan handphone di mana terindikasi bahwa laptop itu digunakan oleh dinas untuk membantu penyedia dalam melakukan atau memenangkan kegiatan di dinas perkim. Penggeledahan ini merupakan rangkaian dari pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. Kejaksaan Negeri Pali masih menghitung kerugian negara akibat kasus korupsi ini. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Serangan udara Zionis Israel hantam sebuah apartemen di timur Beirut. 3 warga sipil syahid dan belasan lainnya terluka. Selengkapnya akan hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.